Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia sekali setelah 1 minggu telah berlalu, kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersama menyimak warta kita. Demikian watah pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus datang dan menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau muji Tuhan, kita mau datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh sukacita dan senyum dan muka yang gembira. Kita mau katakan, datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita akan berkata sekali lagi.
pujian dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Ingat Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya, kita bersama akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami yang senantiasa tiada berkesudahan. Kau senantiasa setia pada kami meskipun kami tidak setia. Terima kasih Bapa untuk kesempatan sekali lagi untuk datang beribadah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kau pimpin setiap kami, Kau suci, Kau kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah kami layak datang padamu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh tertanam di hati kami dan hati kami boleh menjadi tanah yang subur dan boleh berbuah ratusan kali lipat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai selesai dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau masyurkan namanya, kita mau mengatakan jaminan mulia. Yesus, Lindung abadi.
Yesusku selamanya. Inilah surga, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Kita akan bersama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan naikkan satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Biarlah kita mempunyai kerinduan untuk kebenaran firman Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai dari Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu engkau.
Kerinduan hati kami ya Allah, merindukan sungai-Mu. Kebenaran-Mu bagaikan sungai yang menyejukkan hati. Dan kebenaran-Mu bagaikan sungai yang memuaskan dahaga kami. Karena ketika kami haus, Kau puaskan, dan ketika kami lapar, Kau kenyangkan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami seperti rusa itu, yang begitu haus dan begitu lapar akan setiap kebenaran yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Dan ini waktunya Tuhan, kami mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Siapkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk ditaburkan dengan kebenaran Allah. Sehingga tumbuh dengan baik, dengan subur dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan membawa kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang merupakan ayat kunci kita selama ini dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, sekarang kita belajar tentang iman yang berakar, seri yang keempat hari ini. Seri yang keempat ini kita akan bicara khusus hal-hal yang menghambat iman kita berakar di dalam Kristus, atau elemen-elemen yang membuat iman kita tidak bisa berakar di dalam Kristus. Jadi kali ini seri keempat kita bicara khusus tentang hal-hal atau elemen-elemen yang membuat imanmu dan imanku tidak bisa berakar di dalam Kristus. Karena itu kita harus waspadai. Nah, saya ada dua kebenaran atau dua hal yang harus kita waspadai. Apa saja elemen-elemen atau hal-hal yang bisa menghambat iman kita berakar? Yang pertama saudara, yaitu ketika kita gagal mengintegrasikan Kristus ke dalam setiap aspek hidup kita, maka iman kita tidak akan berakar. Sekali lagi saya ulangi. Ketika kita gagal mengintegrasikan Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka imanmu dan imanku tidak akan berakar. Saudara-saudara, di dalam Kolose 2 ayat 6 dan sampai 7 yang kita baca tadi, itu ada kalimat-kalimat kayak gini saudara. Di situ dikatakan begini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Saudara, 3 kalimat itu sebenarnya mau menyatakan agar kita mengintegrasikan Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Sederhana kan? Jadi waktu dia berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah hidupmu dibangun di atas Dia. Saudara, ini ayat ingin kita mengintegrasikan Kristus ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah saudara, kata mengintegrasikan ini berasal dari kata atonement. Atonement itu kata dasarnya adalah at one. At one itu artinya menjadi satu, ya, menjadi satu. Nah, kalau ini disebut at one dengan Kristus berarti menjadi satu dengan Kristus atau menyatu dengan Kristus. Ya, itu artinya integrasi. Nah, ketika kita mampu mengintegrasikan Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita menjadi at one dengan Kristus, maka imanmu akan berakar. Tapi ketika engkau tidak mampu atau gagal mengintegrasikan Kristus di dalam setiap aspek kehidupanmu, maka engkau susah sekali berakar di dalam Kristus. Saudara, ini menarik. Pertanyaannya begini mungkin. Mengapa kita ketika kita gagal menyatukan Kristus, ketika kita gagal mengintegrasikan Kristus dalam aspek hidup kita, lalu dikatakan bahwa kita tidak bisa bertumbuh? Kenapa? Karena begini saudara, ketika kita gagal mengintegrasikan Kristus dalam hidup
aspek hidup kita, gagal menyatukan dia ke dalam hidup kita, aspek hidup kita, gagal menyatukan kita dan dia dan kita di dalam aspek hidup kita. Kalau kita nggak berhasil, kita gagal menyatukan, mengintegrasikan, maka kita akan hidup dalam suatu kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa saya sebut ini sangat menyedihkan dan juga aneh? Karena kita akan hidup di dalam standar ganda. Ya, saya ulangi. Kalau kita gagal mengintegrasikan Kristus dalam seluruh aspek hidup kita, maka kita akan hidup dalam standar ganda. Lu apa maksudnya standar ganda? Apa saja aspek-aspek kehidupan kita yang bisa menjadi standar ganda? Saudara, ada 4. Pertama, kita akan hidup dalam kepribadian yang ganda. Ya, saya mau baca. Yakobus 1 ayat 8 dan Yakobus pasal 4 ayat 4 berkata begini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ketika saya gagal mengintegrasikan Kristus dalam pribadi saya, maka saya akan hidup dalam kepribadian yang ganda. Ya. Bagaimana hidup orang yang dalam kepribadian yang ganda itu? Sederhana. Satu sisi dia hidup secara rohani, tapi sisi yang lain dia hidup secara duniawi. Satu sisi dia hidup di dalam keinginan roh, tapi di sisi lain dia hidup dalam keinginan daging. Itu orang yang hidup dalam kepribadian yang ganda, saudara. Satu sisi dia bersahabat dengan Tuhan, tapi di sisi lain dia juga bersahabat dengan dunia ini. Satu sisi nampaknya dia sangat taat sama Tuhan, rajin sama Tuhan, rajin pelayanan, rajin gereja, rajin ibadah. Tapi di sisi lain dia juga tetap berbuat dosa, tetap berbuat sesuatu yang tidak benar. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang hidup dalam kepribadian yang ganda. Akibat kita gagal mengintegrasikan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan ini adalah penghalang besar engkau berakar di dalam Kristus. Mestinya kepribadian kita cuma satu. Itu yang diajarkan Alkitab. Biarlah kita hidup hanya untuk Tuhan saja. Bukan untuk dunia ini. Hanya untuk keinginan roh saja. Tidak lagi untuk keinginan daging. Kita hanya bersahabat dengan Allah saja. Tidak lagi dengan dunia ini. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau kita gagal mengintegrasikan Kristus di dalam kepribadian aspek kehidupan kita. Yang kedua, pikiran kita juga akan ganda, saudara. Sistem berpikir kita juga akan ganda. Saya akan bacakan ada 3 ayat yang menarik di sini. Filipi 2 ayat 5 berkata begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, ketika kita gagal mengintegrasikan Kristus dalam aspek hidup kita, khususnya di dalam pikiran kita, maka pikiran kita juga akan ganda. Iya kan? Satu sisi kita berpikir perkara-perkara yang di atas gitu ya, kita memikirkan hal-hal yang di atas. Tapi di sisi lain kita juga memikirkan hal-hal yang di bumi ini, hal-hal yang tidak berguna ini. Satu sisi saudara, pikiran kita seperti pikiran Kristus. Tapi di sisi lain pikiran kita seperti pikiran orang yang gak mengenal Tuhan. Pikiran kita akan ganda. Ya, satu sisi kita memikirkan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Dan yang berkenan kepada Allah. Tapi sisi lain kita tidak memikirkan kehendak Allah. Kita memikirkan kehendak manusia kita. Dan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau mengatakan. Ketika kita gagal mengintegrasikan Kristus di dalam aspek kehidupan kita.
di dalam pikiran kita, maka engkau susah sekali untuk berakar di dalam Kristus. Karena itu kita mesti bisa mengintegrasikan Kristus dalam seluruh aspek kita. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa mengintegrasikan Kristus dalam seluruh aspek hidup kita, maka perkataan kita juga akan ganda. Tadi kepribadian ganda, kemudian pikiran ganda, sekarang yang ketiga perkataan kita ganda. Coba, ini ada satu ayat yang menarik. Yakobus 3 ayat 10 dan 11 berkata begini, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memanjarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara, waktu saya baca bagian ini benar. Ketika seseorang gagal mengintegrasikan Kristus, menyatukan Kristus dalam setiap aspek hidupnya, khususnya dalam perkataannya, maka perkataan kita akan menjadi ganda. Ya, satu sisi ada kalanya kita mengucapkan berkat bagi orang lain, tapi ada kalanya dari mulut yang sama kita mengucapkan kutuk kepada orang lain. Ada kalanya kita mengucapkan kata-kata yang manis, yang enak didengar, yang patut dipuji. Tapi di sisi lain ada kala kita juga mengucapkan kata-kata yang kotor, yang sembrono, yang memfitnah orang, dan yang tidak pantas. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan kepada orang di Efesus dan di Kolose. Dia berkata begini dalam Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini enggak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, sampai kapan kita ini terus ya di dalam perkataan yang ganda hanya karena kita tidak mampu mengintegrasikan Kristus dalam aspek hidup kita. Dan selama itu terjadi, kau nggak bisa bertumbuh dalam imanmu, kau nggak bisa berakar sama sekali. Yang keempat di dalam bagian yang pertama ini, kalau kita gagal mengintegrasikan Kristus dalam seluruh aspek hidup kita, maka perbuatan kita juga ganda. Sekarang lengkap ya, kepribadian ganda, kemudian pikiran ganda, dan nanti perkataan ganda, terakhir ini perbuatan yang ganda. Ya, sekali lagi saya mau katakan begini, ketika kita gagal menyatukan Kristus dalam aspek hidup kita, maka perbuatan kita juga ganda, saudara-saudara ya. Ada kalanya kita berbuat baik, tapi ada kalanya kita juga berbuat jahat. Itu model kita kelak ya dalam perbuatan kita. Ada waktunya kita buat perbuatan yang terpuji, tapi ada kalanya kita berbuat perbuatan yang enggak terpuji. Ya, atau ada kalanya kita membuat suatu perbuatan yang sangat mulia, tetapi juga ada kalanya kita membuat perbuatan yang tidak mulia, saudara-saudara. Karena itu Galatia memberitahu kita, Galatia 5 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi semua terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Jadi perbuatan kita mesti cuma satu, jangan ganda. Perbuatan kita apa? Mesti perbuatan baik saja. Sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kita mesti memberi dampak sebanyak-banyaknya lewat perbuatan kita. Nah dengan demikian engkau akan bertumbuh, engkau akan berbuah, engkau akan berakar dalam Kristus. Tapi selama ini engkau tidak pernah bisa mengintegrasikan Kristus dalam perbuatanmu, maka perbuatanmu akan selalu ganda. Selalu ada waktunya baik, ada waktu buat yang jahat, ada selalu waktunya engkau buat yang mulia, kau juga buat yang gak mulia, gak terpuji. Saudara, capek hidup ini kalau kita hidup dalam standar yang ganda. Karena kita gagal mengintegrasikan Kristus dalam aspek kehidupan kita. Ini elemen pertama yang bisa membuat engkau tidak berakar di dalam Kristus. Sekarang kita lihat yang kedua, yang terakhir. Elemen yang kedua atau hal yang kedua yang menghambat engkau untuk berakar di dalam Kristus. Ya, yang kedua adalah ketika engkau meremehkan pengaruh pergaulan yang buruk dari luar,
maka engkau akan gagal berakar dalam Kristus. Ya, ketika kita meremehkan pengaruh pergaulan buruk dari luar, maka kita akan gagal untuk berakar di dalam Kristus, saudara-saudara. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, jelas sekali ya. Tidak pernah Alkitab mengatakan begini, pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Enggak pernah kan? Yang baik enggak pernah merusakkan yang namanya kebiasaan buruk. Tapi yang Alkitab katakan, kebiasaan buruklah, perbuatan buruklah yang merusakkan perbuatan baik. Loh, ini satu kebenaran yang luar biasa yang kita mesti belajar. Dan ini bisa dibuktikan di lapangan kalau Bapak Ibu gak percaya. Coba aja anak Bapak Ibu yang begitu baik, suruh bergaul 1 tahun dengan anak-anak yang nakal di luar sana, dengan anak-anak yang broken home di pinggir jalan sana. 1 tahun aja. Nanti setelah 1 tahun coba cek perilaku anakmu. Apakah anak-anak yang perilakunya jelek itu, yang buruk itu, yang hidup di jalanan itu bertambah baik, atau justru anak kita yang tadinya baik jadi bertambah buruk? Saya yakin 100% anak kita yang baik pasti ada pengaruh buruk dari teman-teman yang buruk itu. Ini kebenaran sederhana tapi bisa dicek saudara-saudara ya. Bisa dipraktekkan kira-kira begitu. Nah karena itu saudara-saudara sekalian, jangan pernah meremehkan pengaruh pergaulan buruk yang dari luar itu. Ketika engkau meremehkan pengaruh pergaulan yang buruk dari luar, maka pada saat itu akan merusakkan imanmu, merusakkan kerohanianmu, sehingga imanmu nggak bisa berakar. Imanmu tidak akan pernah bisa bertumbuh berakar dalam Kristus dengan baik selama pengaruh pergaulan buruk dari luar itu ada di dalam dirimu. Nggak akan pernah saudara. Dan dampaknya luar biasa. Karena itu Amsal pernah mengingatkan kita. Amsal 4 ayat 14 berkata begini. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Ini Amsal punya hikmat dan dia punya pengalaman luar biasa. Karena itu dia melarang kita menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Kemudian Amsal 22 ayat 24 sampai 25, dia juga menasihati kita di sana. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ini artinya kau akan menjadi seperti dia gitu ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita meremehkan pengaruh pergaulan buruk dari luar, iman kita nggak akan pernah bisa tumbuh dengan baik, iman kita nggak akan pernah bisa berakar dengan baik. Dan ketika kita meremehkan pergaulan yang buruk dari luar ini, maka 2 hal bisa terjadi. Pertama, hubungan kita dengan Tuhan akan retak. Kalau hubunganmu dengan Tuhan retak, gara-gara engkau meremehkan pengaruh pergaulan buruk dari luar dan itu mencemarkan hidupmu, engkau tidak ada sukacita lagi dengan Tuhan, nggak ada damainya dengan Tuhan, ya terasa hampa, kosong, spiritualmu atau kerohanianmu lagi sedang sakit gitu ya. Kita susah sekali menikmati relasi dengan Tuhan. Ini yang pertama, akibatnya. Akibat kedua, iman kita akan mangkrak. Pernah dengar istilah mangkrak ya? Ya namanya bangunan itu bangunannya mangkrak gitu ya. Mangkrak artinya berhenti dibangun, ya berhenti atau gagal dibangun, berhenti dibangun, itu arti mangkrak. Kalau ada proyek-proyek pemerintah yang mangkrak itu artinya proyek-proyek pemerintah itu gagal dibangun, ya gagal programnya, gagal pembangunannya. Nah iman bisa begitu nggak? Bisa, iman kita bisa mangkrak, bisa berhenti. Kenapa? Karena terlalu besar pengaruh pergaulan buruk dari luar mencemari hidup kita. Nah ini yang kedua saudara, inilah elemen yang kedua yang bisa membuat engkau tidak berakar di dalam Kristus. Saudara-saudara,
kesimpulan buat kita. Apa saja yang bisa membuat iman kita tidak berakar dalam Kristus? Pertama, kita gagal mengintegrasikan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kepribadian kita menjadi ganda, ya, pikiran kita menjadi ganda, perkataan kita menjadi ganda, dan perbuatan kita juga menjadi ganda. Yang kedua, elemen yang kedua yang bisa membuat iman kita tidak berakar di dalam Kristus itu karena kita meremehkan pengaruh pergaulan luar. Saudara-saudara, dan itu bisa merusakkan, meretakkan hubungan kita dengan Tuhan dan bisa membuat imanmu mangkrak. Mangkrak dalam arti terhenti, ya, terhenti untuk berakar, terhenti untuk bertumbuh. Kiranya kita sadar dengan dua elemen ini yang sangat mengancam pertumbuhan akar iman kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas pernyataan isi hatimu kepada kami hari ini. Kami boleh memahami bahwa ada hal-hal, ada elemen-elemen, faktor-faktor yang bisa menghambat pertumbuhan iman kami. Yang bisa menghambat iman kami berakar di dalam Kristus. Tuhan, jangan biarkan kami gagal mengintegrasikan Engkau dalam seluruh aspek kami. Dan juga jangan biarkan kami meremehkan pengaruh pergaulan buruk dari luar. Sehingga mencemari seluruh kehidupan kami. Membuat iman kami terhenti untuk bertumbuh. Terhenti untuk berakar. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini keliru dan salah. Bawa kami kepada jalan yang benar. Bawa kami kepada kebenaran-Mu. Kepada prinsip-prinsip firman-Mu. Sehingga kami boleh berjalan lagi. Iman kami boleh berakar kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu dan kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pada hambanya yang telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya dan keluarga. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tertanam dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Ku berikan hatiku. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon sama sumber berkah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang terus berakar di dalam Tuhan Yesus dengan iman yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu yang akan datang. Berjalan dengan iman padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya, ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin
dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Berjalan dengan iman padamu, dan ku dengar suaramu, dan aku percaya aku terima janjimu dalam ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang, dan ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah. Yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang, dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup